Nah, jadi di sini aku mau jelasin yang tentang farmasi. Jadi kan ada dua soal farmasi, dua soal latihan. Nah, jadi yang soal yang pertama itu diketahui lidokainnya itu 2%, terus dosis lazim untuk 1 kali prosedur anestesi 5-10 mg, dosis maksimum lidokain itu 300 mg. Pertanyaan yang pertama, berapakah konsentrasi dalam persen? Nah, ini yang pertama. Sebelumnya diketahui kan lidokainnya 2%, terus dosis lazim 1 kali prosedurnya 5-10 mg, dosis maksimumnya 300 mg. Ini semua ada dari soal ini. Nah, terus yang perlu di notes di sini adalah persen dalam konsentrasi lidokain ini, itu artinya gram per mililiter. 1% berarti kalau 1% sama dengan 1 gram per mililiter. Kalau 2% berarti 2 gram per mililiter, per 100 mililiter. Begitu juga selanjutnya. Terus yang diingat lagi, ini tuh menggunakan perbandingan seni nilai. Jadi misalkan ada A per B sama dengan C per D. Nanti A-nya dikali D, dikali silang, A-nya dikali D, C-nya dikali sama B. Jadi A kali D sama dengan C kali B. Misalkan yang ditanya adalah C, misalnya yang ditanya C, maka A kali D sama dengan C kali B yang tadi. Nah, kalau ditanya C berarti si B-nya ini pindah ke ruas yang sebelah kiri. Jadi ini kan kalau pindah ruas berarti jadi pembagian. Jadi A kali D per B sama dengan C. Terus misalkan kalau ditanya A, berarti tadi kan A kali D sama dengan C kali B. Kalau yang ditanya A, berarti D-nya yang pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi A sama dengan C kali B, C kali B-nya tetap C kali B, D-nya pindah ruas jadi dibagi C kali B per D gitu. Nah, terus yang soal yang pertama tadi ditanya berapa konsentrasi dalam persen. Kalau ditanya konsentrasi dalam persen berarti udah tinggal 2% kan, karena tadi diketahui lidokainnya 2%. Terus yang kedua, jika 1 vial lidokain berisi 5 ml larutan lidokain, berapa berat miligram lidokain per vial? Jadi yang ditanya itu adalah dalam 5 ml lidokain itu ada berapa miligram lidokain. Misalkan satu ampul itu kan, satu vial itu satu ampul. Jadi kalau satu ampul itu ada 5 ml lidokain, kandungan lidokain dalam miligram di ampul itu berapa? Nah, itu yang ditanya. Nah, cara jawabnya itu adalah yang pertama, cari dulu konsentrasi lidokain yang awal. Tadi kan lidokain awalnya 2%. Ini lidokain awalnya 2%. Jadi, 2% ini dijadiin miligram per mililiter dulu. Ini jadi lidokain 2%. Tadi kan kita tahu kalau persen itu gram per 100 mili. Nah, jadi 2% sama dengan 2 gram per 100 mili. Nah, ini kan gram, kita mau rubah ke miligram karena yang ditanya di sini adalah miligram. Kita ubah ke miligram, jadi gram ke miligram itu kan dikali 1000. Jadi 2 dikali 1000 per 100 ml. 2 dikali 1000-nya dicoret, jadi tinggal 20 mg per mililiter. Ini konsentrasi awalnya. Terus yang kedua, cari yang ditanya pakai kita kira-kira aja rumusnya itu konsentrasi awal sama dengan konsentrasi yang ditanya. Konsentrasi awalnya itu tadi kan kita dapat 20 mg per mililiter, sama aja kayak 20 mg per 1 mililiter, sama dengan konsentrasi ditanya. Konsentrasi ditanya kan ditanya miligramnya nih, tapi kita belum tahu miligramnya berapa, jadi kita misalin X. Nah, tapi mililiternya atau volumenya kita udah tahu tadi 5 ml katanya. 5 ml berarti 20 mg per 1 ml sama dengan X per 5 ml. Maka 20 mg per 1 ml sama dengan X per 5 ml. Ini dikali silang, yang ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini. Sama kayak tadi, jadi 20 dikali 5 mili yang ini. Terus X dikali 1 mili berarti ini. Jadi kalau kita mau nyari X, satunya pindah ke ruas kiri, jadi dibagi. Jadi 20 mg kali 5 ml pindahin ke sini, satunya pindah ke ruas kiri, jadi dibagi 1.
Jadi sama dengan 20 dikali 5 sama dengan 100 mg. Berarti X-nya itu adalah 100 mg. Jadi artinya 1 vial lidocaine 5 ml mengandung 100 mg lidocaine. Terus yang soal nomor 3, berapa mililiter lidocaine untuk 1 kali prosedur? Berapa mililiter lidocaine untuk 1 kali prosedur? Tadi diketahui di soal, lihat di soal diketahui dosis lidocaine 1 kali prosedur adalah 5-10 mg. Tapi kalau tidak diberitahu berapa miligram yang mau dipakai, pakai saja yang 5 mg karena kata Bu Okto kemarin kayak gitu. Nah, terus maka jadi gimana? Kita udah ketahui di sini volumenya, tapi yang ditanya kita di sini udah tahu beratnya 5 mg. Yang kita cari adalah volumenya mililiter. Jadi pakai juga formula yang sama, konsentrasi awal sama dengan konsentrasi ditanya. Konsentrasi awalnya tadi 20 mg per 1 ml. Di soal nomor 1 tadi. Di soal nomor 2. Terus yang kita udah tahu tadi kan dosis lazimnya 5 mg yang kita pakai, berarti sejajarin 5 mg sama 20 mg-nya. Terus yang ditanya adalah berapa sih volumenya, berapa mililiter lidocaine-nya. Misalkan mililiternya ini X. Jadi 20 mg per 1 ml sama dengan 5 mg per X. Sama ini 20 mg dikali X, 5 mg dikali 1, berarti 20 mg dikali X sama dengan 5 mg dikali 1 ml. X sama dengan, berarti 20 mg-nya pindah ke ruas sebelah kanan, jadi dibagi. Jadi 5 dikali 1 dibagi 20. Sama dengan 5 per 20, jadi 1/4 atau 0,25 ml. Terus nomor 4. Berapa vial yang dibutuhkan untuk pemberian lidocaine dosis maksimum? Jadi, dosis maksimumnya kan tadi diketahui di soal 300 mg. Nah, untuk 300 mg ini, kalau kita mau ngasih dosis yang maksimum yaitu 300 mg, kita butuh berapa buah ampul? Itu pertanyaannya itu. Nah, maka di soal nomor 2 kan sudah diketahui satu vial itu berisi 100 mg lidocaine. Ini di soal nomor 2 ini kan udah diketahui satu vial lidocaine itu mengandung 100 mg lidocaine. Jadi kalau satu ampul sama dengan 100 mg, berarti kalau kita pakai 3 ampul, berarti kalau kita mau 300 mg, berarti kita pakai berapa ampul gitu kan. Jadi 300 dibagi 100 mg. 100 mg ini dari 1 vial sama dengan 100 mg. Jadi 300 bagi 100 sama dengan 3 vial lidocaine. Terus soal nomor 2. Diketahui diazepam 10 mg per 2 ml. Terus pemberian IV-nya 5 mg per menit. Infus tetes makronya 4 ml dalam 250 ml dextrose 5% selama 4 jam. Pertanyaannya, hitunglah konsentrasi dan satuan miligram per mililiter dalam satuan miligram per mililiter. Ini ya, nomor 1, hitunglah konsentrasi dalam satuan miligram per mililiter. Pada soal kan diketahui diazepamnya itu 10 mg per 2 ml yang ini. Kita tinggal ubah jadi miligram per mililiter. Caranya gimana? Tinggal dibagi, jadi 10 dibagi 2, 5. Jadi tinggal 5 mg per mililiter. Ini sama kayak 10 mg per 2 ml. Ininya kita bagi jadi 5, jadi 5 mg per mililiter. Nomor 1. Terus yang nomor 2, berapakah dosis diazepam miligram yang masuk per menit? Pada soal diketahui infus tetes makro itu, digunakan infus tetes makro yaitu 4 ml selama 4 jam. Ini kan 4 ml dalam 250 ml dextrose 5% selama 4 jam. Maka yang kita mau cari itu adalah kalau kita pakai 4 ml, kalau kita pakai dextrose yang konsentrasinya 4 ml dalam 4 jam itu habisnya berapa menit gitu. Jadi
berapa tetes per menit yang harus kita pasang di infus. Nah, berarti cara yang pertama itu cari miligram lidocaine dalam 4 ml dulu. Ini kan baru diketahui mililiter, sedangkan ini ditanya miligram. Kita cari dulu berarti berapa miligram dextrose 5% dalam larutan 4 ml dextrose. Caranya sama, konsentrasi awal sama dengan konsentrasi ditanya. Konsentrasi awalnya itu kan tadi 5 mg per mililiter. Ini udah diketahui kan, 5 mg per mililiter. Sama dengan miligramnya belum diketahui, berarti misalkan X. Tapi volumenya udah diketahui 4 mili tadi kan diketahui dari soal. Jadi sama dengan 5 mg per mililiter sama dengan X per 4 ml. Ini sama, ini dikali sini, ini dikali ke sini. Jadi 5 mg dikali 4 mg taruh sini, X kali mililiter taruh sini, atau X aja. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 mg. Karena yang tanya tadi miligramnya kan, atau beratnya. Jadi selama 20 mili yang ditanya itu adalah 20 mg itu selama 4 jam. Kalau per menitnya berapa? Jadi tinggal dibagi 20 mg per 4, ini 4 jam dijadikan ke menit, jadi dikali 60 menit sama dengan 20, tadi 20 mg per 4 kali 60 sama dengan 240, hasilnya ini per menit. Terus yang nomor 3, hitung jumlah tetes per menit. Nah, di sini perlu ada informasi tambahan, yaitu kalau infus makro tetes per menitnya itu adalah 20 tetes per menit. Kalau mikro 60 tetes per menit. Tadi kan diketahui volume dextrose-nya ini 250 ml. Satu kalvnya itu kan 250 ml. Maka kalau 240 ml habis dalam 4 jam, nah per menitnya berapa? Berapa tetes sih harusnya per menit? Jadi 250 mili itu dibagi sama 4 jam. 4 jamnya dikali 60 karena biar jadi menit. Jadi 250 per 4 dikali 60 menit dikali tetesannya tadi kan adalah tetesan makro, berarti pakai yang 20 tetes per menit. Jadi 20 tetes. Jadi 250 dibagi 4 jam dikali 60 menit dikali 20 tetes sama dengan 250 dibagi 240 dikali 20 tetes. Hasilnya adalah 20,8 tetes per menit atau 21 tetes per menit.